Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Jika selama ini kamu bertanya, kenapa sih kita sebutnya hujan asam dan bagaimana proses terjadinya? Nah, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman pasti sudah tahu bahwa keasaman suatu benda itu kita lihat dari nilai pH-nya. Semakin kecil nilai pH, maka keasamannya semakin tinggi, sehingga kita sebut sebagai asam. Sementara, jika nilai pH-nya semakin besar, maka keasamannya itu semakin rendah, kita sebutnya sebagai basa. Nah, teman-teman, air murni itu memiliki pH sama dengan 7, sehingga sifatnya itu netral. Sementara itu, air hujan, pH-nya itu sama dengan 5,7. Nah, kita sebutnya itu sebagai asam. Lalu bagaimana dengan hujan asam? Nah, hujan asam itu memiliki pH sama dengan 5,6 bahkan bisa di bawahnya. Sehingga kita sebutnya itu sebagai hujan asam. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa hujan itu kita tidak sebut sebagai hujan asam? Sementara kalau dilihat dari nilai pH-nya itu hampir sama 5,7 dan 5,6. Nah, teman-teman, hujan asam itu merupakan hujan yang turun ke bumi yang bisa merusak lingkungan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, air hujan itu hanya mengandung H2O. Sementara hujan asam itu sendiri tidak hanya mengandung H2O, tetapi juga mengandung H2SO4 atau yang disebut dengan asam sulfat dan juga HNO3 yang disebut dengan asam nitrat. Nah, karena dia tidak hanya mengandung H2O, maka hujan ini kita sebutnya sebagai hujan asam. Nah, teman-teman pasti bertanya lagi, dari mana sih H2SO4 dan HNO3 yang terdapat dalam hujan asam ini? Nah, teman-teman, pertanyaan menarik. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan asam. Yang pertama itu faktor aktivitas manusia. Jangan lupa teman-teman, faktor ini merupakan faktor terbesar atau faktor utama terjadinya hujan asam. Nah, teman-teman, contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi adanya hujan asam adalah contoh yang pertama, pembakaran batu bara dan minyak bumi. Yang kedua, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, pembakaran minyak pada kendaraan yang kita gunakan. Nah, faktor lainnya adalah faktor alami. Nah, faktor ini contohnya adalah meletusnya Gunung Merapi seperti Gunung Lewotobi. Dan yang kedua adalah pembusukan biologis, contohnya pada pohon. Nah, teman-teman, beberapa aktivitas manusia dan juga kejadian alami tadi itu akan menghasilkan CO2 dan juga polutan lain seperti SO2 dan juga NOx. Nah, SO2 dan NOx ini itu akan dilepaskan ke udara sehingga di udara dia akan bereaksi dengan oksigen dan kemudian ketika ketemu dengan air, maka ketiganya akan bereaksi. Hasil reaksi antara SO2 plus O2 plus H2O ini adalah H2SO4 atau asam sulfat. Sehingga ketika air hujan ini turun ke bumi, maka hujan ini tidak hanya mengandung H2O, tetapi juga mengandung H2SO4 atau asam sulfat tadi. Nah, begitu juga dengan NOx yang dihasilkan. NOx ini akan bereaksi dengan O2, kemudian bereaksi dengan H2O, maka dia akan menghasilkan HNO3 atau asam nitrat. Sehingga air hujan yang jatuh itu tidak hanya mengandung H2O, tetapi juga mengandung HNO3. Nah, begitulah proses terjadinya H2SO4 dan juga HNO3. Nah, air hujan atau hujan asam yang turun ke bumi ini itu sangat merusak lingkungan sekitar. Sekian untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.